Penggunaan alat lie detector dalam mengungkap keterangan seseorang lebih melihat kegugupan dengan mendeteksi detak jantung dan juga denyut nadi. Meski begitu, hasil tes tersebut tetap membutuhkan metode pemeriksaan yang lebih mendalam dengan mencocokkan lagi dengan data pendukung lain. Berikut adalah cara kerja sebuah alat tes pendeteksi kebohongan. Penggunaan alat lie detector atau pendeteksi kebohongan mulai digunakan para penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Melansir liedetectortest.uk, alat lie detector merupakan seperangkat mesin poligraf berteknologi canggih untuk mengumpulkan analisis respon fisiologis manusia. Melalui sensor yang bekerja, alat ini digunakan untuk memeriksa apakah seseorang berkata jujur atau bohong dalam memberikan keterangan suatu peristiwa tertentu. Kebohongan biasanya akan terlihat dari beberapa faktor, mulai dari ekspresi wajah, gestur, suara, hingga kata-kata yang dipilih. Namun, penggunaan alat lie detector lebih melihat kegugupan seseorang dengan mendeteksi detak jantung dan denyut nadi. Sebetulnya kalau kita bicara poligraf dan kemudian alat-alat sejenis itu lebih condong ke arah alat pendeteksi emosi. Nah, kalau berdasarkan teorinya memang ada 6 sampai 7 kanal yang biasanya dicek untuk menguji kejujuran. Pertama adalah ekspresi wajah, kemudian gestur. Ketiga adalah suara, keempat kata-kata yang dipilih. Kelima adalah gaya bicara. Keenam adalah nervous system, autonomous nervous system. Terakhir yang sedang berkembang adalah otak. Ya, nah saya jelaskan sedikit bahwa kalau poligraf itu arahnya ke nervous system, ya. Dan sedangkan alat-alat lainnya seperti contohnya yang saya pakai itu adalah berbasis suara, voice analyzer. Selama melakukan tes deteksi kebohongan, pemeriksa akan mengukur konduktivitas kulit dengan elektroda yang dipasang di ujung jari subjek. Sedangkan aktivitas pembuluh darah dan jantung dinilai dengan manset tekanan darah. Perubahan signifikan dalam satu atau lebih variabel yang diukur dapat menunjukkan bahwa subjek berbohong. Namun hasil itu membutuhkan metode pemeriksaan mendalam dengan mencocokkan dengan data pendukung lain. Meski begitu, faktor objektivitas pemeriksa akan sangat berpengaruh selain kondisi si terperiksa. Nah, ini kalau bicara tentang uji kebohongan, itu sangat erat sekali dengan beberapa faktor penting yang harus didukung, ya, harus mendukung. Pertama adalah kompetensi dari si examiner. Kalau poligraf yang dipakai berarti poligraf examiner. Kalau seperti alat saya berarti LVA examiner. Kemudian dari sisi objektivitas dari si examinernya. Dan yang ketiga adalah dari pertanyaan. Pertanyaan ini sangat-sangat penting sampai akhirnya muncul sejumlah perkembangan teori dan praktek terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan saja sedemikian pentingnya untuk alat-alat sejenis pendeteksi emosi. Ya, dan terakhir memang kondisi dari si examining.